Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti diskusi online pada hari yang penuh berkah ini. Tidak lupa selawat beserta salam kita lafazkan bersama-sama pada kecintaan yang kita harapkan syafaatnya kelak, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hantaran kata dan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13, dengan saya sendiri Rahmi Hidayah Putri sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Audela Irma Uktafira dan Tinti Mutiara Sari sebagai pemateri. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah morfogenesis organ kelamin internal. Organ reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Organ kelamin internal dapat berupa saluran reproduksi, kelenjar aksesoris, dan gonad. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari Audela Irma Uktafira. Kepada Audela dipersilakan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai organ kelamin internal indiferen. Yang pertama ada organ kelamin jantan. Secara normal, organ kelamin jantan terdiri atas sepasang testes atau gonad jantan atau sering dikenal dengan istilah buah zakar yang merupakan kelenjar kelamin utama. Selain itu, juga terdapat saluran reproduksi jantan yang berguna untuk saluran keluarnya sperma pada saat ejakulasi, serta dilengkapi dengan kelenjar pelengkap untuk pengencer sperma dan alat kelamin bagian luar. Saluran reproduksi jantan terdiri atas epididymis, vas deferens, ampula, dan uretra. Kelenjar pelengkap terdiri atas kelenjar vascularis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper's atau bulbouretralis. Ini merupakan gambar dari organ reproduksi jantan pada banteng. Di sini bisa dilihat apa saja organ-organ bagian dalam pada kelamin jantan. Selanjutnya ada organ kelamin betina. Organ kelamin betina normal terdiri atas sepasang ovarium atau gonad betina yang merupakan organ kelamin utama yang berfungsi sebagai penghasil sel kelamin dan sekaligus sebagai kelenjar endokrin atau penghasil hormon. Sebagaimana organ kelamin jantan, pada kelamin betina juga dilengkapi oleh saluran reproduksi dan alat kelamin bagian luar. Saluran reproduksi ternak betina terdiri atas tuba falopi, uterus atau korna dan korpus uteri, cervix, dan vagina. Dan ini merupakan organ bagian dalam pada kelamin betina. Dan ini merupakan gambar dari kelamin kerbau betina. Materi kedua yaitu mekanisme diferensiasi organ kelamin internal. Diferensiasi seksual terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, penentuan genetik seks. Yang kedua, diferensiasi gonad melalui kontrol genetik. Yang ketiga, diferensiasi saluran genitalia interna dan eksterna melalui kontrol hormon gonad. Yang keempat, perkembangan ciri-ciri seks sekunder yang memberikan tambahan terhadap fenotip yang tampak. Nah, tahap diferensial ini merupakan tahap diferensi pada organ eksternal pada poin keempat. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Audela yang telah menyampaikan materi dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rinti Mutiara Sari. Kepada diferensiasi seksual terdiri dari 4 tahap. 1. Penentuan genetik seks. Awal kehidupan, kemudian terjadinya fertilisasi, kemudian terbentuknya zigot dengan 46 kromosom. Pada wanita, pembentukan gamet dengan meiosis membentuk satu macam gamet 22 AF, laki-laki membentuk 2 macam gamet
22AX dan 22AY. Fertilisasi jika ovum ditambah spermatozoa X secara genetik embrio perempuan 46AAXX, jika ovum ditambah spermatozoa Y, embrio laki-laki 46AAXY. 2. Diferensiasi gonad. Pada embrio 4-5 minggu, sepasang tonjolan epitel kolamik membentuk gonadal ringges. Minggu ke-6 terjadi migrasi sel-sel gremina primordial menuju ke gonadal ringges sehingga membentuk gonad. Gonad berada pada stadium ibaran dan mempunyai potensi ganda bipotensial, artinya dapat membentuk testis atau ovarium. Perkembangan gonad ibaran tergantung dari arahan atau konstitusi kromosom seks. Embrio 46XY terdapat TDP, testis determining factor, merupakan produk dari gen yang terdapat pada lengan pendek kromosom Y. Pada TP terdapat gen SRY, sex determining region on the Y kromosom, yang berperan dalam menentukan perkembangan gonad. TDF sama dengan SRY. Ini terlihat pada gambar. Gamet berasal dari bakal sel kelamin atau primordial gram cell. Embrio 46XY terdapat TDF, epitel gonad berkembang menjadi sel sertololi atau sel subtentakular, sel Leydig atau sel interstitial atau stroma, dan tubulus semiferus atau medula. Embrio 46XS gen SRY tidak ada, maka gonad berkembang menjadi ovarium. Perkembangan testis minggu ke-7, struktur testis pada minggu ke-8. Pada minggu ke-9 terjadinya diferensiasi sel-sel Leydig, kemudian terbentuknya testosteron, puncaknya 15-18 minggu. 3. Diferensiasi genitalia internal. Embriologi alat kelamin. Secara fisik, alat kelamin jantan dengan alat kelamin betina mudah dibedakan, terutama dari bentuknya. Akan tetapi, sebenarnya berasal dari satu macam sel yang disebut sel calon kelamin, ovarium dan testes. Pada fase interferens, di mana embrio masih sangat muda, sudah terdapat sepasang calon gonad berupa alage atau primordium dari kelenjar gonad. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Gonad adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Pada pria, gonadnya adalah testes, dan pada wanita, gonadnya adalah ovarium. Secara umum, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda, baik dari segi struktur fisiologi, kandungan, dan jumlah hormon yang dikandungnya. Fase-fase perkembangan intrauterin atau fase prenatal. 1. Fase ovum. Terjadi sejak fertilisasi dalam oviduk sampai memasuki kronua uteri pada mamalia. Waktu yang dibutuhkan perjalanan ovum ini, baik dibuahi maupun tidak, adalah 3-4 hari. Pada yang ditunasi akan terbentuknya zigot yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi morula atau jumlah selnya sekitar 32 sel, kemudian akan berkembang menjadi blastosit. Ini merupakan proses fase ovum. Pada fase blastosit, jumlah sel 64 sel ditandai dengan adanya rongga yang disebut blastocoel. Blastosit mengalami perkembangan, kemudian akan terjadinya hatching blastosit. Blastosit menetas yang terjadi arena terbuka, zona pelosida, dan kumpulan sel yang berkembang tadi keluar dari wadah zona pelosida. Yang terlihat pada gambar ini adalah blastosit, ini adalah zona pelosida. Proses hatching blastosit.
Platosit ini akan berkembang terus, akan mengalami diferensiasi awal menjadi satu ujung yang selnya berlapis-lapis disebut dengan inner cell mass atau yang disingkat ACS. Pada tahap ini, ICM akan berkembang menjadi 3 daun kecambah yang terus akan menjadi bagian-bagian tubuh. 3 daun kecambah ini terdiri atas bagian luar ektoderm, bagian tengah mesoderm, bagian dalam endoderm. Pada bagian tengah inilah akan berkembang menjadi alat reproduksi. 2. Fase embrional terjadi pada saat embrio dalam kondisi stadium iveran. Bagian-bagian yang akan menjadi alat reproduksi adalah bagian gonad yang terdiri atas tubulus mesonephros, ductus mesonephros, ductus pramesonephros, sinus urogenitalis, tuberculum genitalis, sulca utatralis. Bagian tersebut nantinya akan berkembang menjadi alat reproduksi yang menjadi jelas pada saat terjadinya diferensiasi. Inilah merupakan gambaran dari diferensiasi embrional, sehingga dari diferensiasi ini terbentuknya diferensiasi pria dan wanita. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rinti yang telah menyampaikan materi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu embrional kelamin jantan yang akan saya sampaikan sendiri. Bila fase embrional membentuk ke arah jantan, maka bagian-bagian tersebut yang akan berubah adalah bagian medula gonad yang akan berkembang menjadi testis. Tubulus mesonephros akan berkembang menjadi saluran kecil-kecil dan berkelok-kelok yang jumlahnya 12-13 menjadi fasa efferentia atau ductuli efferens. Ductus mesonephros akan menjadi saluran sperma yang keluar dari testis, yaitu epididymis dan ductus deferens serta kelenjar kelamin vesicularis. Ductus paramesonephros pada calon makhluk jantan tidak berkembang dan tergenerasi dan apabila sisa-sisanya masih ada, maka kelainan ini disebut uterus musculinus. Selanjutnya, sinus urogenitalis akan menjadi kelenjar aksesoria atau kelenjar pelengkap yang terdiri atas kelenjar prostat dan kelenjar Chopper. Dari sinus urogenitalis ini juga akan berkembang menjadi uretra dan vesica urinaria. Vesica urinaria meskipun dibentuk dari bagian calon gonad, namun karena fungsinya sebagai kantung urin dan tidak berkaitan secara langsung dengan proses reproduksi, maka tidak dimasukkan sebagai alat reproduksi. Selanjutnya, tuberculum genitalis akan berkembang menjadi penis atau chanalis uretralis yang terdiri atas corpus cavernosum penis dan corpus cavernosum uretrin. Selanjutnya, plica uretralis ini akan berkembang menjadi pembungkus atau kantung testis. Pada embrio jantan, perkembangan alat kelamin sangat ditentukan oleh hormon MIS dan androgen, Mullerian inhibiting substance atau MIS, menyebabkan degenerasi ductus paramesonephros atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan ductus mumular. Selanjutnya, embrional kelamin betina. Jika pada fase embrional terbentuk kelamin betina, setelah diferensiasi, maka korteks dari kelenjar gonad akan berkembang menjadi ovarium. Sedangkan tubulus mesonephros dan ductus mesonephros tidak berkembang. Ductus paramesonephros atau ductus Mullerin akan berkembang menjadi fimbriae, infundibulum, oviduct, uterus, dan vagina. Selanjutnya, sinus urogenitalis akan berkembang menjadi saluran reproduksi yang fungsinya sebagai saluran kencing yang kemudian disebut uretra, dan vestibulum atau batas antara vagina dan vulva, di mana terdapat hymen tuberculum genitalis akan berkembang menjadi selaput darah. Plica uretralis akan berkembang menjadi bagian dari vulva, yaitu labia minora atau bibir sebelah dalam.
Dan plica vesicularis akan berkembang menjadi bibir tebal sebelah luar yang disebut labia mayora. Selanjutnya, kontrol hormonal diferensiasi organ kelamin internal. Genitalia interna ini terdiri dari dua ductus accessorus, yang mana itu ada ductus mesonephrikus, yaitu pada laki-laki, itu adalah pendahulu dari alat kelamin pria, dan ductus paramesonephrikus, yaitu pada perempuan, itu ke sistem reproduksi wanita. Saat perkembangan berlanjut, salah satu pasang saluran berkembang sementara yang lain mundur. Hal ini bergantung pada ada atau tidaknya daerah penentu jenis kelamin pada kromosom Y, yang juga dikenal sebagai gen SRY. Dengan adanya gen SRY ini, fungsional gonad potensial berkembang menjadi testis. Gonad secara histologis dapat dibedakan pada usia kehamilan 6-8 minggu. Perkembangan selanjutnya dari satu set dan degenerasi yang lain tergantung pada ada atau tidaknya dua hormon testis, yaitu testosteron dan hormon anti-Mullerian atau AMH. Gangguan perkembangan tipikal dapat mengakibatkan perkembangan keduanya atau tidak keduanya. Sistem saluran yang dapat menghasilkan individu interseks secara morfologis. Gen SRY ini ketika ditranskripsi dan diproses, dia akan menghasilkan protein SRY yang mengikat DNA dan mengarahkan perkembangan gonad ke dalam testis. Perkembangan pria hanya dapat terjadi ketika testis ini mengeluarkan hormon utama pada masa kritis di awal kehamilan. Testis dimulai mengeluarkan 3 hormon yang memengaruhi alat kelamin internal dan eksternal pria. Mereka mengeluarkan hormon anti-Mullerian atau AMH, ada testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT. Hormon anti-Mullerian menyebabkan saluran paramesonefrit mengalami kemunduran. Testosteron mengubah saluran mesonefrit menjadi struktur aksesori pria, difference dan vesicula seminalis. Testosteron juga akan mengontrol turunnya testis dari perut ke skrotum. Banyak gen lain yang ditentukan pada autosom lain, termasuk WT1, SOX9, dan FSX1 juga berperan dalam perkembangan gonad. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.